penyebab dari stunting sendiri ya. Memang jelas penyebab stunting adalah akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi perhatian kita, mutlak kita harus mencontoh bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pola makan, pola minumnya, pola tidur. Ternyata Rasulullah SAW hampir tidak pernah begadang. Mari kita dengarkan program tersebut dan menyebarluaskan radio dakwah ini. Cahaya FM, inspirasi surga. Talkshow interaktif. Talkshow interaktif. Di Ma'had Tahfiz Al-Quran Nuroh sendiri memang ada beberapa keunggulan yang mungkin bisa nanti dirasakan ketika santriwati yang hadir di Ma'had kami tersebut. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kajian pada hari ini ya, adalah tentang bagaimana bekam bisa menyehatkan secara lahir dan batin, dan selalu sehat dengan bekam. Terima kasih banyak ya Kang ya kepada pihak Cahaya FM juga sudah mengundang dari pihak Puskesmas. Kebetulan juga saya yang ditugaskan untuk hari ini. Kami dari Polsek Nagrak untuk sedikit memberikan perkembangan terkait situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polsek Nagrak. Sesaat lagi Anda akan mengikuti secara langsung talkshow interaktif di Radio Cahaya FM. Selamat mendengarkan. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Cahaya FM 105.3, inspirasi surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Cahaya FM dimanapun semuanya berada, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa di siaran Radio Cahaya FM. Di siaran Radio Cahaya FM sebentar ya, di Radio Cahaya FM yang dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagrak, Kilometer 3, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita bertemu dalam program talkshow interaktif Kesehatan Tibun Nabawi. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dan tepatnya tanggal 27 ya. 27 Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Tentunya ya tentunya pertemuan kita kali ini insya Allah 1 jam ke depan ya, kita berada di pukul 10 ya lewat 13 menit. Insya Allah 1 jam ke depan untuk mendengarkan ilmu kesehatan ya ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di pagi ini alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di studio Radio Cahaya FM adalah Ustadz Faiz ya. Alhamdulillah beliau sudah ada di studio Radio Cahaya FM yang akan menyampaikan ya terkait dengan terapi bekam sebagai metode atau pengobatan Rasulullah SAW, manfaat dan efektivitasnya. Ini bersama Ustadz Faiz Abdullah Nur Ihsan. Alhamdulillah sudah ada di studio Radio Cahaya FM. Nah, tentunya di kesempatan ini ya, di kesempatan kali ini kami juga live Facebook ya, Radio Cahaya FM 105.3. Kemudian juga website kami di www.cahayafm.com. Kemudian aplikasi. Dan mengingatkan untuk pendengar semuanya yang sedang menyimak, silahkan di follow ataupun diikuti
akun-akun media sosial Radio Cahaya FM, baik itu Telegramnya ya, terus juga Facebooknya, Instagram, kemudian juga website, aplikasi dan yang lainnya. Silahkan untuk di follow ya, untuk diikuti oleh pendengar semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini talkshow interaktif, kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Faiz nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifalukum antum? Alhamdulillah, Ustadz. Dan semoga kabar-kabar dari sahabat iman juga sehat semuanya insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini ya, beberapa pertemuan mungkin sekali pertemuan kemarin ya. Yeah, kita tidak betul. bisa berjumpa karena ada satu dan lain hal mungkin ya. Di sini juga sahabat semuanya yang ingin bertanya silahkan ke nomor 0816228904. Itu nomor yang selalu kita sebutkan. Silahkan untuk di save juga, untuk disimpan oleh pendengar supaya memudahkan untuk menghubungi kami Radio Cahaya FM di 0816228904. Ya, ada 10 digit ya, 0816228904. Silakan di SMS ataupun WhatsApp, voice note-nya juga rekaman ya, direkam terlebih dahulu kalau misalnya ingin bertanya. Kemudian nomor satu lagi 0811117735. Yang menyimak di Facebook Radio Cahaya FM, silakan ajukan pertanyaannya di kolom komentar seperti itu. Nah, ini kita akan mendengarkan ya perbincangan ataupun talkshow ini, terapi bekam sebagai metode atau pengobatan Rasulullah SAW, manfaat dan efektivitasnya. Mungkin Ustaz bisa antum sapa terlebih dahulu pendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat iman semuanya, Bapak Ibu? Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan, keberkahan dan juga kesehatan untuk kita semuanya. Nabda, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyyi nasta'in ala umri dunya wa dina, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Abad, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa belajar, nikmat bisa mengenal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak kita bisa hitung satu persatu. Maka kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan kenikmatan tersebut untuk kembali beribadah kepada Allah, dan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sahabat iman, Cahaya FM 105.3 Inspirasi Surga. Alhamdulillah, semoga dimanapun Bapak Ibu berada, para pendengar setia Cahaya FM diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, dan semoga bisa lebih mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebagai Rabb kita dan utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah dari langit berkaitan dengan apa yang akan dibahas pada pagi hari ini, yaitu satu hadis yang diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW sabda dari para malaikat, mur ummataka ya Muhammad bil hijamah, perintahkanlah wahai Muhammad kepada umatmu untuk hijamah, untuk berbekam. Jadi bekam ini ada perbedaan dari beberapa ulama yang mungkin pernah kita bahas di sini ya Ustaz Dindin ya, dan mungkin sahabat iman pernah mendengarnya. Apa hukum bekam? Hukum bekam sebagian ulama ada yang mengatakan tidak wajib, dan juga ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, karena irsyad ya di dalalah alal irsyad ya, ini untuk irsyad bukan untuk ibadah. Kan tapi kalau kita meniatkan hijamah ini ya sebagaimana yang dikeluarkan dari
Syekh Ruhaili hafizullah taala, beliau mengatakan bahwasanya kita melakukan hijamah ini dan kita meniatkan hijamah ini untuk melakukan ibadah, dan kita meniatkan bekam ini agar kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, amal-amalan soleh dan sebagainya lainnya yang berkait yang bernilai ibadah, insyaallah untuk menegakkan sholat, untuk mencari nafkah, ya untuk memenuhi kewajiban dan sebagainya lainnya, maka itu akan bernilai ibadah. Maka kembali lagi kepada niat dia, ya seperti itu. Dan juga banyak hadis-hadis yang lainnya yang mengatakan bahwasannya bekam ini perintah, bukan selain perintah dari langit, dan juga bekam merupakan salah satu di antara jalan kesembuhan. Dari banyak jalan kesembuhan. Kalau ada orang yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, kita katakan banyak jalan menuju kesembuhan, insya Allah. Ya, ikhwah fillah, sahabat iman Cahaya FM 105.3 Inspirasi Surga, semoga Allah SWT muliakan. Saya menunjukkan ada beberapa manfaat dari hijamah, dari bekam. Ya, walaupun ada orang mengatakan bekam kering, ada yang mengatakan kop kering, ada yang mengatakan bekam basah. Ya, tapi terjemahan hijamah itu, al-hijamah itu, ya, hiya, bekam itu adalah kop dengan menggunakan cantuk gelas, ya. Setelah itu setelah disedot, ya, dilepaskan kembali, tsumma tashritu bihi. Jadi kalau kita bicara efektivitas saat melakukan pembekaman, lebih efektivitas menggunakan teknik jarum atau sayatan, maka yang lebih baik, lebih kuat dan juga lebih efektif ternyata dengan menggunakan sayatan. Terutama di beberapa titik ternyata tidak bisa digunakan tusukan jarum, melainkan dengan sayatan. Ya, makanya dalam ta'rif dari hijamah itu sendiri, summa tasrid syarata yusyaritu tasyritan, ya. Jadi menyayat. Nah, dan sayatan tersebut dilakukan setelah proses pembekaman kop yang pertama. Setelah kop pertama, summa tashritu bihi, sehingga terjadilah luka, maka disebutlah perlukaan ringan. Ya, setelah perlukaan ringan itu lalu dikop kembali. Ya, tsummal massu, kemudian disedot kembali, dikop kembali. Setelah itu fayakhrujud dam, maka keluarlah darah. Ya, darah tersebut darah afkir atau damul fasid, ya, fasada yafsudu, ya. Fasad itu kan merusak, yang rusak, ya, darah yang merusak. Dan disebut juga atau diistilahkan dengan CPS, seperti itu ya Ustaz, ya, dan sahabat iman. Nah, setelah itu keluar darah, maka diambillah darah tersebut. Nah, itulah ta'rif dari hijamah. Maka hijamah itu adalah sudah pasti dia menggunakan darah. Tapi bekam mungkin bisa dimakan dua, ada bekam basah atau bekam kering, ya. Tapi ala kulli hal yang terpenting adalah kita fokus pada pembekamannya. Kita tidak fokus pada pembahasan di sini, ya, tentunya, ya. Kita akan fokus kepada manfaat, ya, dari manfaat dan juga khasiat dari bekam yang telah disabdakan dari bagian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mencintai, ya. Dan juga sebelum kita masuk, ada 3 poin yang ingin Ana sampaikan. Yang pertama, bahwasannya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum atamtu alaikum ni'mati raditu lakumul islam madinah, tidak hanya agama Islam saja yang sempurna. Ya, bahkan ada satu qaul yang mengatakan allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta qiraah. Ya, apapun yang telah ada dalam agama Islam ini telah Nabi kalian ajarkan, sampai tata cara buang hajat pun telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Masya Allah, ya, sampai sedetail itu syariat kita. Bahkan tidak hanya dalam peribadatan, ya, akhlak, tata krama dan sebagainya lainnya, melainkan juga ternyata Islam telah menyampaikan pengobatan, ya, bagaimana menangani berbagai macam penyakit telah Islam ajarkan, telah Rasulullah SAW ajarkan. Bahkan banyak penyakit-penyakit yang tadi bisa disembuhkan secara medis, ternyata dalam Islam ada solusinya, yaitu apa? Dengan terapi Al-Quran. Nah, ini tidak ditemukan. Bahkan ada berita-berita yang masuk, ada yang viral anak kecil, ya, itu sempat viral di sosmed dia, di TikTok. Dia mendengar suara gergaji, dia sakit, terasa aneh. Terus ketika dicek lab semuanya normal. Ini ada indikasi penyakit non medis, ya. Gangguan maka jin berarti, ya? Betul sekali, ada gangguan jin. Bisa jadi ada gangguan ain. Ain itu bisa ditimbulkan baik dari dirinya sendiri karena dia terlalu kagum, gitu, ya.
atau bisa jadi dia dapat ain itu. Nah, ini terlalu mendalam ya, cuma saya bahas secara singkat. Ada ain karena kekaguman baik dari orang tua ke anaknya, baik suami istri, kamu cantik gitu kan, sebagainya. Ternyata kita lupa menyebut nama Allah di sana. Dan kita juga sering juga melihat ain hasid, orang yang terkena ain dari orang yang hasad ya. Dan juga ada juga ain yang terkena karena selain kekaguman, hasad dan juga mazmum, yang tercela seperti itu ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi Islam, betapa bersyukur ya kita berada di agama Islam ini. Ya, ternyata banyak khazanah keilmuan yang perlu kita gali, perlu kita ketahui, terutama pada bekam ini ya. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, asyifa'u fi thalathatin. Sering sekali dengar hadis ini ya, tapi ketika kita mendengar hadis ini, pernahkah kita mempraktekkan hadis tersebut dalam kehidupan kita? Ya, kita meminum madu, ya surbatu aslin, meminum madu. Yang kedua basyiratu amhi jamin. Yang kedua adalah dengan berbekam, ya dengan sayatan bekam. Yang ketiga auqayatin narin, ya wa ana ummati anil kai, dan aku melarang umatku untuk melakukan terapi kai. Karena apa? Karena ada daror di sana. Karena besi yang dipanaskan itu meninggalkan bekas. Ya, seperti itu. Baik, kembali lagi ke yang tadi pada bekam. Makna syifa di sini ternyata adalah kesembuhan. Ya, hakikatnya yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Rasulullah SAW menyampaikan itu bukan karena hawa nafsunya saja, bukan karena keinginannya dan sebagainya lainnya. Akan tapi ia adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dalam surat An-Najm? Ama yantiqu 'anil hawa, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikannya itu adalah melalui hawa nafsunya saja, ya. Melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwafillah, sahabat iman, 105.3 Inspirasi Surga, semoga Allah SWT muliakan. Khasiat dan keistimewaan bekam di sini mu'alif mengatakan hafizallahu taala. Dulu ya, bekam itu hanya digunakan hanya untuk beberapa jenis penyakit saja. Bisul ya, untuk membuang darah kotornya di bisul ya, terus juga hanya untuk mengambil angin saja, seperti itu ya. Kan tapi setelah berkembangnya dan setelah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Dan juga bekam ini sudah ada sejak lama ya, sudah ada sejak lama dan sudah ada ratusan tahun sebelum baginda Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini, seperti itu. Maka ini masuk pengobatan yang ternyata luar biasa, telah direkomendasikan dari tahun ke tahun, seperti itu ya. Dan tadi ya yang kami sampaikan ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan bersumber dari 3 hal: minum madu, yang kedua torehan pisau bekam, dan ketiga dengan terapi kai. Nah, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Kitabul Atib Babus Syifa fi Thalathin, hadis nomor 5681 ya, di halaman 1006. Nah, dan juga Rasulullah SAW bersabda di sini dalam satu hadis diriwayatkan dari hadis At-Tabrani, apabila tekanan darah seorang sedang tinggi, maka segeralah berbekam, karena tekanan darah tinggi saat membahayakan jiwa si penderita. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ini diantara manfaat-manfaat bekam. Dan juga ketika kita merincikan titik-titik yang telah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, seperti titik kahil, mugit ya, titik katifain, titik akhda'in, titik zahrul qadam ya, dan titik-titik yang lainnya. Kurang lebih ada sekitar 20-an titik bekam, titik sunnah ya, di punggung itu. Ya, di punggung, di depan, yaitu pada punggung kaki ya, untuk bagian depan ya. Lalu ada ar-rukbah ya, dan juga di ya'fuk, di kepala ya, di kepala, tengah-tengah. Betul sekali, di tengah-tengah kepala ya. Jadi di area ubun-ubun, dan juga ada di area tengah-tengah kepala, puncaknya kepala, bukan tengah-tengah, justru puncaknya ya. Tengah, selain tengah juga puncaknya kepala, yaitu mugit ya. Ternyata dia di titik kahil itu masuk ratusan syaraf, 200-an syaraf ya, dan dia insya Allah
bisa menyembuhkan kurang lebih 72 penyakit. Banyak sekali ya. Dan juga ada karangan buku yang ditulis oleh Dr. Wada Umar ya, sembuh dengan 1 titik, yaitu titik kahil. Masya Allah. Dan juga kolesterol juga bisa dibekam di titik katifain, yaitu di titik pundak ya. Itu di antara manfaat bekam ya. Terus berikutnya lagi, ternyata yang mudah mengantuk ya, yang mudah mengantuk, mudah lelah, mudah capek ya. Terus badan seperti tidak strong begitu, tidak seger, kok seperti ada yang berat gitu ya. Dan ternyata titik bekamnya titik kahil dan titik zahrul a'la, yaitu titik di area belikat seperti itu, dan zahrul wasat di area punggung tengah. Ya ternyata di zaman Rasul bekam itu tidak banyak titik. Ya, jadi ada yang bertanya bagaimana kalau membekam dengan jumlah titik 30 atau 20 lebih begitu ya. Ternyata ini tidak direkomendasikan dalam satu kali. Iya, dalam satu kali terapi. Terapi. Betul sekali. 20 titik langsung. Iya. Seperti itu. Akan tapi yang tepat itu adalah titik sesuai dengan keluhan dia. Ya, bukan atas keinginan klien, tapi atas diagnosa kita sebagai seorang terapis atau pembekam, atau mungkin yang ada di sini juga barangkali ada yang sudah menjadi praktisi juga, ya. Maka tegak diagnosa terlebih dahulu. Kita lihat dulu riwayat penyakit dia seperti apa. Pertama keluhan utama, keluhan tambahannya apakah ada dari penyakit keluarga. Betul, perlu kita kaji terlebih dahulu. Seringkali pasien pengen dibekam di titik-titik keinginan dia. Saya pengen dibekam di tangan, saya pengen dibekam di kaki, saya pengen dibekam di puas mungkin. Ya, seperti itu. Padahal tidak semua titik bekam bisa dilakukan pembekaman di sana. Ada larangan-larangan pada titik bekam, ya lubang alamiah, lakukan pada tubuh, dan juga saraf-saraf limpatik itu pun tidak boleh dibekam seperti itu. Nah, sahabat iman Cahaya FM 105.3 Inspirasi Surga ya. Ya. Tadi disebutkan bahwasannya bekam juga bisa menurunkan darah tinggi. Nah, dan dalam hadis yang lain bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berbekam di tengkuk, karena berbekam di tengkuk merupakan obat untuk 72 penyakit. Karya dalam Mu'jamul Kabir, karya At-Tabrani dari Abdul Hamid, dari bapaknya dan dari kakeknya. Nah, dan hadis yang masyhur yang sering kita dengar, inna afdhala ma tadawaitum bil hijamah, sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah terapi bekam. Ya, hadis riwayat Ahmad, Anas bin Malik, dan juga musnad dalam musnadnya ya, Darul Hadis Kaira ya, cetakan yang pertama ya, di juz yang ke-10. Nah, ya, dan antara keistimewaan terapi bekam adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah terapi pengobatan alami ya, karena bekam tidak mengambil darah yang masih hidup dari darah segar, ya, melainkan darah kotor yang tadi telah kami sampaikan ataupun darah CPS ya, dan juga dia membantu untuk melancarkan peredaran darah. Satu analogi, ketika kita lakukan perjalanan atau sedang safar, berbeda tidak jalan yang tidak ada polisi tidur atau lubang-lubang dengan jalan yang mulus? Berbeda. Oke, berbeda. Kendaraan tersebut lebih cepat mana yang sampai? Yang mulus itu yang mulus ya, yang tidak ada bolong-bolong jalanan tersebut, yang tidak ada kerusakan ataupun patah ataupun ada polisi tidur. Seperti itu. Tentunya lebih cepat yang kedua, bukan yang pertama ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ada hambatan, ya, ada hambatan. Sama dalam peredaran darah juga, ya. Dan ternyata bekam juga efektif untuk kesuburan, insya Allah, dibantu dengan terapi-terapi yang lain tentunya ya. Jadi kita tidak fanatik dengan satu terapi saja. Wah, di balik sunnah ada kejayaan. Tidak hanya ini saja, betul ya. Berarti apa namanya? Bekam itu dia mengeluarkan darah kotor secara otomatis saat lakukan terapi pembekaman sesuai dengan SOP yang benar. Seperti itu ya. Insya Allah, biidznillah ta'ala, selama tidak keluar dari SOP standar yang berlaku seperti itu ya. Karena jika terlalu dalam atau terlalu lama maka terjadi malpraktik. Bahkan seringkali keluar blister dari titik-titik yang ataupun perlu keandingan yang dilakukan saat proses pembekaman.
Jadi seperti gelembung-gelembung dan itu pedihnya bukan main. Kayak putih gitu ya. Seperti itu, betul sekali. Itu terlalu lama pengopan, ya, dan terlalu kencang. Seperti itu. Terlalu dalam juga ya. Ya, terlalu dalam, bisa terlalu dalam, terlalu lama dan terlalu lama pengopannya. Kopnya itu terlalu lama seperti itu ya. Nah, dan tentunya kita menginginkan kembali ke yang tadi, jalan yang lancar. Sama dalam peredaran darah juga. Ya, sering kesemutan, kebas, ya. Mohon maaf dengan segala hormat ya. Afwan. Edi ya, ejakulasi dini atau tidak bisa ereksi bagi seorang laki-laki ya, yang sudah berumah tangga terutama. Ya itu juga termasuk salah satu di antara keluhan-keluhan ataupun case yang terjadi di masyarakat kita. Seringkali pasien itu atau klien itu datang ataupun dia pingin diterapi, cuma dia tidak tahu penyakitnya apa gitu ya. Dia tidak sadar bahwasanya diri dia sedang sakit, dan itu sering terjadi ya, banyak sekali ya. Ternyata ketika dicek lab, wah ternyata ketika diagnosa, dilihat lidahnya, dilihat tangannya, dilihat wajahnya, dilihat matanya, diagnosa mata, ternyata dia sedang memiliki penyakit-penyakit yang banyak yang sedang dialami tanpa dia sadari seperti itu. Maka disinilah ya kita perlunya menyadari gitu kan, alam tubuh tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba sering pegal, tiba-tiba pundak berat. Maka insya Allah dengan terapi bekam itu sangat efektif sekali ya. Dan juga ya, yang sulit tidur, insomnia ini diantara manfaat bekam. Mungkin kalau kita rincikan, kita sudah menyebutkan 4 manfaat tadi ya, seperti itu ya, 4 manfaat ya, dari mulai tadi bisul yang awal ya, terus darah tinggi ya, terus juga ditambah lagi untuk kolesterol. Yang keempat adalah bisa juga untuk insomnia yang sulit tidur. Banyak klien yang diterapi di rumah sakit terbo holistik ya, alhamdulillah. Bahkan kami juga menangani juga di luar itu. Kami menerima panggilan-panggilan juga ya dari beberapa klien. Insya Allah tentunya dengan SOP dan juga penangkapan yang memadai ya, dan APD juga yang harus diperhatikan saat proses pembekaman. Itu klien tertidur saat proses pembekaman ya, bahkan seringkali mengeluarkan apa namanya ya, seperti itulah ya, ya suara-suara ya, ada gas, ada sendawa ya, ada juga apa namanya dia menengkur ya gitu ya, sampai seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Bapak bukan sudah tidur Pak? Tahu kenapa? Kok saya tidur ya gitu kan? Luar biasa. Padahal karena memberikan efek nyaman gitu kan? Ya, ternyata ada efek nyaman saat proses pembekaman itu ya. Ya memang ketika proses pembekaman ringan itu terasa seperti digigit semut atau ada cubitan-cubitan tipis ya, bukan seperti ditampar ya, wah, atau apa namanya seperti dibayangkan orang-orang. Ada yang mengatakan, wah ini mengerikan sekali nih bekamnya, ada darah ini gitu ya. Ternyata tidak sehoror itu ya, tidak seseram itu ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini apa namanya, ini yang sering terjadi justru, yang sulit tidur. Insya Allah biidznillah ta'ala dia akan tidur ya. Dan tidak hanya pada bekam saja, dibantu dengan pijat sebelumnya ya. Insya Allah dengan pijat holistik ya, banyak manfaatnya juga dari pijat ya, untuk melunturkan otot, yang membantu untuk melancarkan juga, dan di finishing dengan bekam. Wah, dahsyat banget. Ini para pendengar sahabat iman CFM yang belum pernah, silakan ya cari yang terdekat atau mungkin negara sekitar, boleh langsung ke rumah sakit terbo holistik seperti itu ya. Atau para kru radio juga boleh lah ya. Ya dari yayasan atau dari Mahad Nurah juga fadhol ya. Yang akhwat juga dengan akhwat, ikhwan dengan ikhwan. Ya, cari tempat praktek yang tentunya berizin yang pertama. Yang kedua, SOP-nya digunakan, dan juga akhwat lagi, ikhwan lagi. Jangan sampai tercampur baur. Seperti itu. Nah, berarti masih banyak ya manfaat-manfaat. Iya, betul sekali. Ini mengingatkan kepada pendengar ya, silahkan yang ingin bertanya ya. Ke nomor 0816228904 SMS ataupun juga WhatsApp. Yang apa namanya, yang menyimak melalui Facebook ya di Radio Cahaya 105.3, silahkan yang ingin ditanyakan ajukan ya di kolom komentar seperti itu ya. Oke, baik ya. Jadi selanjutnya apakah boleh dilanjutkan lagi? Karena masih ada beberapa poin lagi. Baik, insyaallah ya. Nah, untuk berikutnya lagi yang kelima ya, insyaallah migrain pun juga bisa ditangani dengan terapi bekam ya, seperti itu. Jadi untuk terapinya tuh bisa dengan menggunakan bekam. Migrain, sakit kepala
Ya, terus vertigo juga sama, karena saya pernah mengalami itu. Ketika dulu kelas 3 SMP di Mahad Al-Matuk ya, sedang menghadapi ujian nasional. Memang sedang ada banyak problem ya, kita tidak bisa diceritakan di sini. Dan ditambah lagi harus ujian yang dihadapin, tiba-tiba sakit. Ya, plus pola tidur yang tidak teratur saat itu. Ya, pusing, pening yang sangat dahsyat dan hebat sekali. Ada dibekam di sini. Ini telinga ya. Mungkin sahabat yang bisa melihat ini telinga. Nah, dibekam di titik sini. Itu vertigo. Oh, di atas telinga. Ya, betul. 2 jari atas telinga dan dibekam di mugit. Ya, di puncaknya kepala. Tentunya dengan menggunakan bisturi, karena kalau menggunakan jarum ceprut ini langsung kena tulang tengkoraknya. Iya. Jadi menggunakan bisturi. Iya, dengan sayatan. Karena tidak bisa dengan jarum. Bisa jangan jarum, cuma terasa ke tulang itu terasa gitu loh. Betul. Iya. Karena tipis tulang ini kan tipis ya, tidak setebal di punggung. Seperti itu. Dan luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah, biiznillah, tentunya dengan izin Allah. Tak lama setelah itu fresh, segar. Ya, Alhamdulillah menghafal lebih mudah. Bahkan dari 5 juz jadi 20 juz setelah itu. Alhamdulillah, betul. Ini angka yang kami rasakan. Ya, dan juga beberapa kalian yang alhamdulillah ketika dibekam di titik kepala, ketika ada keluhan penyakit di kepala ya, migrain, ya terus juga. Tapi yang glukoma tidak boleh dibekam ya, yang sakit mata ya. Glukoma itu tidak boleh, khawatir nanti matanya semakin parah. Bahkan kalau Pak Prof sampaikan itu bisa pecah matanya, subhanallah. Jadi perlu kita pahami gitu ya. Maka barang siapa yang melakukan tindakan pengobatan ya, maka dia bertanggung jawab atas pengobatan tersebut. Jangan sampai kita melakukan tindakan dan ternyata itu memudaratkan kepada klien kita, kepada siapapun yang kita terapi ya. Dan itu tanggung jawabnya adalah pada diri kita. Dan itu jangan sampai terjadi. Maka kita berusaha untuk mempelajari. Kalau kita tidak tahu, kita sampaikan kita tidak tahu gitu. Saya tidak tahu gitu kan. Oh, kamu tahu tidak? Saya tidak tahu. Bagaimana cemerlangan ini? Saya tidak tahu. Allah alam bisawab. Itu lebih baik, lebih menyelamatkan daripada antum kan tabib, antum kan sinse gitu. Antum kan suhu. Ya. Dipaksa harus iya. menjawab. Antum dokter atau mungkin ahli master gitu ya. Masa nggak tahu? Ya saya nggak tahu. Itu lebih baik dan lebih selamat. Ya kan. Bahkan Imam Malik ketika ditanyakan lebih dari 70 pertanyaan, beliau hanya menjawab 20-an pertanyaan. Ya Allah, Masya Allah, Imam, akhi. Imamul mazhab. Kita. Subhanallah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita sok-sok tahu gitu ya dalam melakukan pengobatan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu. Ahsan belajar. Mungkin yang baru pertama kali mendengar ini ahsan belajar. Ya, belajar bagaimana mempelajari bekam, teknik bekam dan sebagainya gitu kan. Insya Allah. Nah, berikutnya lagi penyempitan pembuluh darah. Tadi ya. Ketika kita melihat jalan raya yang ternyata mulus dan ternyata terjadinya ada hambatan, maka berbeda, kendaraan pun berbeda, maka aliran darah juga sama. Ketika terjadi ada stagnasi ya, adanya penyumbatan, adanya penyempitan, maka tidak lancar. Maka banyak tanda-tanda dan alarm dari tubuh yang kita rasakan. Kok sering cepat pegel gitu kan, mudah lelah ya, dan seterusnya. Itu tandanya tubuh kita perlu diterapi. Mungkin sahabat iman yang sering dibekam, ketika tidak bekam sekian bulan itu akan terasa, saya harus dibekam bulan ini. Jadi memang ketagihan ya. Iya, seperti itu. Dan memang itu alarm dari tubuh. Justru itu harus dikeluarkan. Ya. Dan ternyata darah kotor itu paling efektif dengan bekam. Karena dengan dalam pembekaman itu tidak mengambil darah yang masih aktif. Seperti itu. Ya. Kita tidak bicara fase dan donor darah di sini ya. Karena itu ada bab khusus tersendiri seperti itu. Nah, lanjut lagi apa tadi yang sebenarnya telah kami sebutkan. Terus juga stroke. Alhamdulillah kami di beberapa kali sering menempatkan datang ke tempat praktek kami ya pasien-pasien dengan keluhan stroke ya, pasca stroke ya dan sebagainya. Alhamdulillah diterapi beberapa kali bisa berjalan ke WC. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita bantu dengan pijat, dengan bekam, dan juga psikisnya untuk kejiwaannya kita bantu dengan terapi Al-Quran, ruqyah syar'iyyah, seperti itu. Karena seringkali orang-orang yang memiliki penyakit yang berat itu dia down ya, dia tidak selesai hatinya, dia marah, emosi, kecewa ya, dia takut, gimana anak saya nanti, gimana keluarga saya, seperti itu ya, dan seterusnya. Dan ini tidak ada obatnya pada berbagai macam terapi. Atau contoh Ustadz dan sahabat iman, yang kecanduan itu efektifnya pengobatannya dengan apa ya?
Dengan bekam bisa tidak? Insya Allah bisa. Tapi yang paling utama itu dengan tazkiyatun nafs, dengan Al-Quran. Dia sudah bertaubat, dia memahami syarat-syarat taubat harus terpenuhi, an-nadam, ya, nyesal, dia tidak ingin mengulanginya lagi, dia mengakui bahwasanya itu adalah kesalahan dan dosa, dan dia jujur dalam taubat dia. Setelah itu diterapi Al-Quran, ya. Jadi banyak sekali klien-klien yang ternyata setelah diterapi Al-Quran dia berhenti dari rokoknya, dia berhenti dari kecanduan-kecanduan, ya, yang buruk lah ya, seperti itu. Banyak sekali ya kecanduan-kecanduan itu ya. Dan ini tentunya harus diputuskan. Jangan terus nanggung nih, ya masih ada waktu, nggak apa-apa lah, tobat masih nanti aja deh. Ini yang terakhir kalinya saya janji. Tapi besok ya lagi aja deh. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Ya, jadi seperti itu. Jadi berarti terapis itu memang SOP-nya itu harus memberikan nasihat terlebih dahulu gitu kan, kepada pasien supaya betul dia sekali. terbangun Bahasannya kembali ada penyuluhan gitu. dulu. Kita sampaikan dulu. Bapak ini. Jadi dia ada rasa semangat kembali gitu kan, betul untuk sekali. sembuh gitu kan. Betul sekali. Kita sampaikan, kita motivasi. Mungkin nggak penyakit ini disembuhkan, insya Allah. Likul lidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Terus apalagi manfaat dari terapi bekam? Asam urat, masya Allah. Ya, asam urat juga tentunya bisa dengan bekam. Ya, di mana titik bekamnya? Di titik ginjal. Ya, di titik ginjal. Ya, dan di titik zahrul qadam untuk di area kaki. Dan juga untuk di area tangan, maka dibekam di area pertemuan antara otot dengan otot, itu di sini. Ini di sikut ya, mungkin terlihat ya oleh yang di live Facebook. Ketika ditekukan tangan, maka terus di sini terasa ada tulang dan ada otot, bekam di area sini dan juga di sini. Insya Allah untuk asam urat. Untuk asam urat. Sama seperti kaki juga itu. sama. Kaki juga sama. Kaki zarul qadam, 2 jari di atas ibu jari jempol kaki. Seperti itu. Nah, lalu di sini mu'alif mengatakan, sahabat iman Cahaya FM 105.3, sahabat inspirasi surga, rahimani rahimakumullahu jami'an. Lalu di antara manfaat-manfaat yang lainnya adalah menghilangkan zat sisa endapan pada sumbatan pembuluh darah kecil. Biasanya terdapat pada kulit. Sisa endapan tersebut dapat menghambat arus pembuluh darah balik. Endapan tersebut biasanya kolesterol, trombus, ataupun sisa metabolik dan toksin. Toksin itu racun ya. Dan juga tadi ya menguatkan tadi yang telah kami sampaikan, melancarkan peredaran darah dengan menghilangkan sumbatan dalam pembuluh darah. Seperti itu. Jadi kita sinergi terapi ini ya. Jadi tidak bekam saja, dan juga bisa gak tidak ada pertanyaan yang masuk saat itu ya. Bekam disinergikan dengan lintah, sangat bisa, insya Allah ya. Terutama yang ada keluhan jantung, di lintah di ujung lidah, terus dibekam di katifain, kahil, dan zahrul a'la, di area belikatnya, seperti itu Ustaz. Dan sahabat iman, manfaat berikutnya lagi, mencegah kekakuan pembuluh darah, terus merangsang pembentukan sel darah merah yang baru ya dari efek transfusi, dan merangsang aktivitas sumsum tulang, meningkatkan efektivitas penyampaian zat makanan dan oksigen ke semua sel karena terbentuknya sel darah merah yang baru. Masya Allah. Nah, berikutnya lagi, mengurangi beban kerja limpa karena darah yang sudah tua tidak di metabolisme sudah tua ya. Di metabolisme di limpa tetapi dikeluarkan dengan bekam ya. Jadi pengeluaran darah kotornya itu dengan bekam ya. Jadi dia tidak bertumpuk di dalam tubuh kita, seperti itu. Berikutnya lagi, merangsang imun sistem dengan keluarga beberapa zat kimia tubuh seperti prostaglandin, tromboxan, leukotrienin, dan prostasiklin ya. Terus juga berikutnya lagi adalah mencegah timbulnya kanker dan penyakit infeksi. Ya, ini banyak sekali ya menurut riset ya dari Profesor Dr. Michael Rich ya, California. Terus juga titik-titik berhasiat sebagai panduan perawatan diri dan pengobatan penyakit umum. Terus juga dari Dr. Kohler 1990 ya, jaringan ikat sebagai media fisik untuk mengangkat energi, pengobatan dengan bekam. Jadi tidak hanya di Indonesia saja atau di Timur Tengah saja, melainkan di banyak negara-negara belahan dunia ini pun sudah meneliti bekam dan manfaatnya. Jadi betul lah sabda Rasulullah SAW ya, seperti salat sayap lalat, kalau masuk ke dalam minuman segera dicelupkan. Celupkan. Seperti itu.
Profesor atau para peneliti tidak akan mengkaji ini gitu kan. Maksudnya apa ini gitu lah. Kan kurang kerjaan banget ya seorang peneliti atau ilmuwan meneliti sayap lalat yang masuk ke dalam minuman terus dia celupkan gitu kan kurang kerjaan banget ya. Tapi ketika Rasulullah sabdakan, maka timbullah penasaran kan. Ternyata satu sawatnya itu adalah penyakit, satunya lagi adalah dawa, adalah obatnya, penawarnya. Masya Allah. Jadi indah sekali. Jadi kita makin cinta dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita makin makin bersungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai fisik kita ternyata sering sakit-sakitan gitu ya, dan ternyata fisik kita lemah dan bahkan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, itu akan menghambat aktivitas kita, kegiatan kita. Betul ya? Mungkin ada yang pengen kerja tidak bisa menafkahi. Nauzubillah min dzalik, apabila sampai ngutang. Ya seperti itu, karena kesehatan yang tidak dijaga. Maka kesehatan ini perlu dijaga, tidak hanya sekedar halal tapi juga thayyib. Ya. Jadi ada 3 insyaallah zona kesembuhan. Yang paling pertama pastinya spiritualitas dia, keyakinan, doa, harapan, tawakal, ya tidak putus asa, ya dia tidak menyerah, ya. Bahkan juga seringkali ketika dia sakit parah, dia ingin mengakhiri hidupnya, sudahlah saya tidak kuat dengan sakit ini, seperti itu kan. Itu juga tidak boleh dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Lalu yang kedua adalah input dia. Makanan dia, apa yang dia makan sehari-hari. Bapak Ibu sahabat iman yang sedang mengalami kondisi kesehatan hari ini dan detik ini, baik yang live secara Facebook, ya di Facebook, live Facebook, ataupun menyimak Radio CFM ini secara langsung, ya di aplikasi ataupun melalui radio dan sebagainya lainnya, website juga bisa ya. Itulah yang Bapak Ibu makan selama ini, yang Bapak Ibu lakukan aktivitas sehari-hari selama ini. Apakah seimbang asam basahnya? Apakah seimbang panas dinginnya? Nah, seperti itu ya. Atau kebanyakan makan daging, sayurnya tidak terpenuhi, nutrisinya tidak terpenuhi, ya. Atau cairannya tidak terpenuhi, makannya banyak, minumnya kurang. Ya, ini juga sama. Lalu outputnya apa? Bekam, fasdu, akupuntur, pijat, lintah, gurah, sangat lebah, ya. Banyak, akupressor, ya, kai, terus terapi-terapi yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi maka jangan fokus pada outputnya saja, tapi kita juga fokus kepada input dan bagaimana batin kita, hati kita, ya. Maka untuk di ujung dari setelah kita melihat kedua aspek ini, maka fokuslah kepada outputnya. Setelah itu ya, pada bekamnya yang perlu kita rutinkan. Bekam itu disampaikan sebulan sekali. Kok sebulan sekali, kenapa? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Setelah puasa Ayyamul Bid, sahabat iman atau para pemirsa dari live Facebook ya, Cahaya FM yang belum pernah puasa Ayyamul Bid, silakan puasa Ayyamul Bid 3 hari berturut-turut. Setelah itu dibekam, rasakan. Bukan pingin saya mau coba-coba deh. Bukan seperti itu, bukan ya. Tapi coba kita niatkan untuk menegakkan sunnah karena puasa Ayyamul Bid ya. Setelah itu kita bismillah niatkan bekam ini untuk ibadah. Rasakan efek yang sangat dahsyat sekali, luar biasa, manfaatnya dahsyat banget. Dan bekamnya tuh lebih lebih gimana kalau orang mengatakan itu ya. Jadi berbeda ya ketika makanan yang bumbunya pas sama yang seala kadarnya, betul ya. Ya, orang asal bekam dengan orang yang betul-betul menjaga pola hidupnya terus dia dibekam, itu dahsyat banget. Maksudnya berbeda gitu kan. Ya. Dan ketika dibekam di tanggal 17, 19 dan tanggal 21 setelah puasa Ayyamul Bid itu ternyata sangat efektif bagi klien yang memiliki keluhan kencing manis, diabetes. Berarti jarang kayaknya ya yang dibekam itu setelah puasa Ayyamul Bid ya. Makanya yang belum diamalkan gitu, bukan tahu doang, cuma amalkan. Berarti bismillah niatkan ya? 13 atau 19 jeda ya kan ya, langsung dibekam tanggal 16 ya. Iya, tanggal 17. 16 nya gak puasa kan? 17-nya dibekam. Oh, 17 mohon maaf 17 19 21. Iya betul. Ya, seperti itu. Masya Allah. Yang belum kami tekankan, bukan kami wajibkan ya, tidak wajib kami ya. Kami tekankan untuk fadhol, silakan. Ya, ini seperti bulan itu. Hijriah ya, bulan Hijriah tentunya ya. Ya, baik. Nanti
Seperti itu. Ya. Nah, ini karena kan tadi banyak sekali manfaat bekam gitu kan. betul sekali. Seperti juga apa namanya untuk darah tinggi ya, kolesterol Betul. juga mungkin ya. Nah, ini selain manfaatnya banyak, di sini ada pertanyaan apa namanya? Cara membedakan bekam dengan SOP yang benar dan SOP yang salah gitu. Baik. Ini cara membedakannya bagaimana? Kalau misalkan bekamnya tidak sesuai dengan SOP, apa namanya kerugiannya gitu? Baik. Bismillah. Yang pertama adalah kenapa bekam harus sesuai dengan SOP? Agar tidak terjadi kecelakaan saat proses tindakan terapi. Yang kedua, tidak terjadinya penularan karena penyeterilan yang tidak maksimal. Ya, karena ada pasien, klien yang terkena penyakit HIV, padahal dia tidak pernah mengidap sama sekali penyakit tersebut. Jadi dia membekam klien yang terkena penyakit HIV. Dia tidak menyeterilkan, membersihkannya dengan SOP, terjadilah penularan di sana. Dan ini berbahaya sekali. Ya, seperti itu. Ini tidak diinginkan, kan? Ini tidak diinginkan tentunya kan. Atau penyakit-penyakit yang menular lainnya ya, melalui kontak tubuh ya, dengan media alatnya itu yang tidak steril. Ya. Berarti cuman harus sekali pakai gitu. Dan tidak sekali pakai, maka sterilnya harus benar. Nah, SOP yang benar dan tidak benar itu seperti apa? Yang pertama yang benar, tentunya dia mengikuti alur-alurnya, bukan berarti seperti alur wudu ya. Maksudnya wajib seperti wudu seperti ini gitu. Kalau ngeluar ini maka tidak sah bekamnya, bukan seperti itu ya. tidak se ekstrim itu ya, tidak. Akan tapi secara umum dia mulai dari kop, dia melepaskan, dia menggunakan sarung tangan, ya. Dia menggunakan masker, dia. Setelah itu juga untuk menyeka darah pun menggunakan kaca yang steril, ya, sehingga sangat minim sekali dan insya Allah tidak akan terjadi kecelakaan di sana. Tapi yang tidak sesuai bagaimana? Dia tidak menggunakan sarung tangan. Kopnya ternyata 3 orang dipakai bersamaan, ya. Paham ya sampai sini. Jadi seperti itu. Biasa gitu kan. Seperti itu ya. Terus untuk ini banyak sekali ya. Cuma secara singkat, sterilnya itu betul-betul bagaimana cara penyekaan darah, jangan sampai tertumpah, jangan sampai terkena dengan 2 tangan, harus 1 tangan saja yang kotor ya. Terus direndam dengan air klorin 1:9, setelah direndam lalu dicuci, setelah dicuci lalu dijemur, setelah dijemur lalu dimasukkan ke alat sterilisator. Setelah masukkan alat sterilisator, berikan alkohol atau bisa langsung dipakai kembali ya. Sempat alkohol dibersihkan baru dipakai kembali. Penting itu alur-alur SOP yang perlu kita perhatikan ya. Untuk tisu tidak bisa digunakan kembali tentunya kan, tisu ya, kasa ya, kresek untuk jarum gitu ya. Jarum juga sama. Berarti jadi sekali pakai. Tidak boleh 2 pasien dengan 1 jarum, tidak boleh. Hemat ya? Tidak boleh ya. Bukan urusan hemat atau tidak hemat, tapi kita jangan sampai la darara wala dirar. Jangan sampai menzalimi, jangan sampai kita menzalimi diri sendiri dan juga menzalimi orang lain. Kan seperti itu ya. Seperti itu. Allah alami shawab. Saya juga pernah mendapati yang terapis bekam keliling gitu kan, kampung ke kampung. Itu yang dikhawatirkan oleh kita gitu kan. Ketika terapis itu tidak sesuai dengan SOP gitu kan. Dan masyarakat juga khawatirnya langsung percaya gitu kan. Jarumnya gitu, atau kopnya kan itu ya. Gitu. Terus yang terapis itu bisa membekam ahwat juga gitu kan, ibu gitu kan. Buka aurat pakai baju, subhanallah. Allah musta'an. Gitu kan. Jadi jangan asal percaya, pendengar semuanya ya, kita harus mendatangi terapis yang memang sesuai dengan SOP seperti itu ya. Dan pendengar semuanya, masih ada pembahasan. Mungkin ada beberapa poin lagi sedikit di sini ya. Bekam juga insya Allah dapat meningkatkan sistem imun ya, karena di sini mualif mengatakan Dr. Johan Opeli telah membuktikan bahwa stimulasi pada titik meridian dengan bekam dapat mencapai 10 lipat efeknya dibandingkan dengan menggunakan dengan terapi ya, dengan terapi yang lainnya ya, seperti itu ya. Baik, yang pertama adalah hipoksia ya, dan juga hipoksia pada lokal titik istimewa, yaitu masuk berikan sinyal ke ginjal lalu ke hormon ya, dikirim ulang ke sumsum tulang, percepat produksi eritrosit dan regenerasi eritrosit ya. Terus eritrosit baru mengandung anti radikal bebas. Terus yang
Berikutnya lagi meridian, daerah yang menunjukkan adalah bagian belakang tubuh. Tubuh bagian belakang berdekatan dengan pusat sistem saraf otak dan sumsum tulang belakang. Aplikasi terapi pada titik-titik perwakilan dapat merangsang terjadinya stimulasi pada berbagai organ tubuh. Masya Allah. Yang ketiga, radang. Apabila dilakukan kop luka, terjadi kerusakan sel mas memproduksi serotonin, histamin, ya, dan lain-lain. Dan ini menyebabkan terjadinya pelebaran kapiler. Terus berikutnya lagi antiradikal bebas ya, dan keseimbangan. Keseimbangan anti stres, obat makanan, radikal bebas, penyakit dan lain-lain. Nah, fungsi organ tidak seimbang, ketidakseimbangan inilah yang menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Bagian tubuh yang sangat berperan dalam menyeimbangkan fungsi organ adalah hormon, darah, limpa, saraf, dan meridian, dan semuanya termanage oleh bekam. Seperti itu. Terakhir, sel imun, ya ini dari riset Dr. Widada Hafizullah Ta'ala di tahun 2011. Ya, peningkatan jumlah sel makrofag dari 18 ke 65. Masya Allah, ini angka yang sangat luar biasa ya. Peningkatan jumlah sel limfosit ya dari 34 ke 63 makrofag dan interferon dan limfosit, pasukan elit kekebalan tubuh untuk membunuh kuman tingkat tinggi yaitu virus dan sel kanker. Ya, jadi bahkan ada satu statement dari seorang pakar bekam yang rutin dibekam sebulan sekali, insya Allah tidak akan pernah terkena penyakit darah, kanker, tumor, dan juga stroke biiznillah ta'ala. Seperti itu. Jadi yang belum rutin maka rutinkan berbekam. Ya, untuk apa? Untuk kesehatan kita. Untuk kesehatan itu bukan untuk orang lain, buat diri kita. Betul. Ya, antum nggak bakal bisa duduk di sini kalau dalam keadaan sakit. Ya, saya juga sama. Saya pribadi, mungkin sahabat iman dimanapun berada, ya para pemirsa bapak ibu yang sedang sakit tidak bisa melakukan banyak aktivitas, bahkan keinginannya itu hanya pada terpusat satu saja, yaitu pingin sembuh. Seperti itu. Maka al-wiqayatu khairum minal ilaj. Jadi mencegah itu lebih baik dibandingkan mengobati. Maka kita berusaha menjaga kesehatan kita. Ya, seringkali kita fokus pada barang kita, merasa memiliki ya, atau merasa bertanggung jawab kita dengan barang yang sedang kita miliki, tapi kita tidak merasa bertanggung jawab dengan tubuh kita dan diri kita. Betul ya. Seperti itu. Minum ini bablas. Terabas aja lah, aman. Sekali ini aja. Pas sudah sakit, dok kenapa ya? Start kenapa ya? Salah sendiri kan. Iya, seperti itu. Maka tolong diperhatikan. Bekam, nanti aja lah, belum sakit ini nggak kenapa-napa. Ternyata ya, jadi seperti itu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, alhamdulillah. Jadi bekam itu tidak harus menunggu sakit gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita sakit terus mau dibekam juga juga sama gitu kan, terbatas untuk terapisnya gitu kan. Iya. Saya sendiri merasakan gitu kan. Ketika dibekam itu pengen banyak gitu kan, dipijitnya banyak gitu kan, lama gitu kan. Betul. Ketika datang ke klinik dalam keadaan sakit, ternyata dibekamnya cuma beberapa titik gitu kan. Iya. Kenapa ini? Padahal sakit gitu. Iya. Ternyata jawabannya karena itu tergantung dalam kondisi kita, jangan dipaksakan. Khawatirnya bisa pingsan atau lemas gitu kan. Ada yang belum makan pasti bekam kok malah kejang-kejang. Gitu, iya, karena belum makan. Iya, akhirnya dilepas kop semuanya sudah ditenangkan. Seperti itu. Iya. Berarti di bekam itu harus makan dalam kondisi perut yang tidak kekenyangan dan tidak kelaparan. Iya. Berapa jam? Kalau setelah makan jedanya 1 jam, setengah sampai 1 jam kurang lebih. Setelah itu baru bisa dilakukan pembekaman. Ya, bahkan kami pernah menangani klien saat dibekam itu langsung terasa perih di perutnya. Kami lepaskan semua kop, ya sudah padang, segar langsung. Betul sekali. Ternyata belum makan. Berarti seperti 1 jam sebelum dibekam itu makan dulu gitu kan? Iya. 1 jam sebelumnya. Terus kalau misalkan udah dibekam atau makan pagi bukan jeda, makan pagi, sarapan, siang dibekam, insya Allah masih aman. Jarak 3 jam tuh masih aman. Tapi kalau dari pagi makan pagi, bekamnya sore itu terlalu jauh. Lebih dari 6 jam ya, 6 jam 7 jam itu terlalu jauh. Seperti itu. Mohon maaf, makan pagi ya Mbak. Mohon maaf, 8 jam ke atas ya. Itu terlalu jauh itu jaraknya ya. Yang terpenting adalah kondisi perut dia tidak terlalu kelaparan. Kalau yang puasa, kita pernah dibahas di studio ini, di Radio CFM ini,
bekam yang efektif yaitu pada sore hari menjelang buka puasa. Bukan berarti pasti bekam buka puasa, bukan kan, tapi dibekam menjelang buka puasa. Jadi jam 1 jam sebelum buka puasa. Kalau Indonesia bisa jadi jam 5 sore, jam 4 sore atau ba'da asar, yaitu waktu yang terbaik untuk berbekam pada bulan puasa ataupun saat berpuasa ya. Izin menyampaikan beberapa poin ya. Sebagai closing statement di sini, selain tadi manfaat yang telah kita sampaikan, lalu ada hadis, mungkin ini juga menjadi pertanyaan buat kita. Seburuk-buruknya penghasilan itu adalah tukang bekam. Kenapa? Karena dulu tuh bekam tuh ditiup. Ya. Dari beberapa cuplikan video dan juga dari guru-guru ya, kami bertanya, ditiup. Ternyata itu ditiup dan itu kemungkinan darah masuk dalam mulutnya. Ditiup gimana maksudnya? Ditiup. Kopnya tuh jadi dengan mulut tanduk ya, dia disedot. Jadi sedot itu bukan dengan piston. Kayak sekarang kan lebih mudah dan lebih canggih kan ya. Dengan piston ada pompa bekam. Dulu tuh ditiup. Langsung ditiup. Tulang yang ada di ataupun cantuk ya, ada lubang terus dia ditiup. Terus setelah ditiup ditutup langsung. Ada kemungkinan darah itu masuk ke mulut dia. Maka disebut khabith di sana kan ya. Tapi Anda bertanya ke beberapa asatid, ternyata hadis ini tidak mansuh ya, dihapus dengan hadis bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberikan upah kepada pembekam seperti itu, kepada hajjam, kepada pembekam ya. Dan Allah alam seingat anak itu diberikan 2 sok gandum ya, kalau dirupiahkan itu cukup tinggi sekali. Bahkan dari di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada seorang pembekam yang menterapi beliau dengan terapi bekam, diberikannya kurang lebih 1 dinar ya. 1 dinar itu kan 1 emas ya, kalau dirupiahkan itu kan bisa jadi di angka 1 jutaan ya, seperti itu ya. Kalau satu hari pasiennya 10 kan masya Allah ya. Seperti itu ya. Nah ya, kalau kita ingin mencontoh para ulama dan juga bagaimana Rasul ternyata memberikan yang terbaik gitu kan kepada pembekam juga ya. Nah ini seperti itu. Jadi ditiup kemungkinan darah itu masuk ya. Terus juga kenapa Autorul hajimul mahjum, seorang yang bekam dan juga dibekam itu batal puasanya. Yang pertama dikhawatirkan dia pingsan saat dibekam, saat puasa ya, karena perutnya lapar gitu kan, atau dia belum terbiasa dibekam. Yang kedua, yang membekamnya pun ternyata menyedot. Ketika menyedot itu dia menyedot beberapa bulir tetesan darah di sana. Itu menjadikan batalnya puasa tentunya kan, seperti itu. Maka ketika tidak terjadinya ini, dan insya Allah pasiennya kuat dan juga tidak sang terapisnya pun insya Allah dalam kondisi fit dan bagus, insya Allah tidak akan membatalkan puasa. Walaupun ini banyak sekali kalau kita kaji dalam fikih ya, pada intinya seperti itu. Nah, jadi tentunya berbeda cara bekam di zaman dahulu dengan cara bekamnya di zaman sekarang ya, terutama alat-alatnya sekarang insya Allah lebih higienis, lebih steril dan juga lebih lebih bagus gitu kan ya, ya lebih mudah juga untuk digunakan ya, insya Allah. Baik, sebelum kita tutup ya, kami sampaikan kembali yang belum pernah puasa Ayyamul Bid, niatkan dari sekarang puasa Ayyamul Bid, setelah itu berbekam di tanggal 17 ataupun di tanggal 19 atau di tanggal 21 di bulan Hijriyah. Barakallahu fikum. Insyaallah. Alhamdulillah, pembahasan pagi kali ini jelas ya kepada kita semuanya terkait dengan manfaat bekam dan efektivitasnya. Tentunya poin-poinnya tadi tadi puasa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan manfaat yang lebih banyak ya, lebih banyak ketika sudah berpuasa ya, langsung kita dibekam di tanggal-tanggal yang tadi sudah disebutkan ya. Pendengar semuanya, di kesempatan pagi kali ini kita sudah dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Tentunya kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk terapi bekam ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya insyaallah di pertemuan yang akan datang pembahasan yang lainnya ya, talkshow interaktif Tibun Nabawi, pengobatan kesehatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang akan datang insyaallah kita informasikan setiap hari Rabu pagi ya pukul 10 sampai dengan pukul 11 ya, tentunya bersama Yayasan Herba Holistik ya, di bawah asuhan Ustadz Rahmat Bekam seperti itu. Alhamdulillah
Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan pendengar yang pendengar yang menyimak dari awal sampai akhir semoga istiqomah dan bisa terus menyebarluaskan radio Cahaya ini kepada orang-orang yang belum mengetahuinya, ya seperti itu. Yang ingin berdonasi ataupun berinfak ke radio Cahaya FM, ya kita terbuka ya untuk pendengar semuanya. Silahkan berapapun yang Anda infakkan, insya Allah akan bermanfaat untuk operasional radio Cahaya FM. Kemudian juga yang ingin menjadi pendengar setia radio Cahaya FM, tercatat di data kami, silahkan dikirimkan nomor dan alamat serta nama, ya seperti itu ya. Ini saja. Syukran, jazakallah khairan. Kami juga memohon, ada suaranya? Iya ada. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, ya. Tentunya juga kesempurnaan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan kekurangan itu datangnya dari diri pada dan dari syaitan. Ya, izin tutup. Ya. Kita tutup mungkin pertemuan di pagi hari ini menuju siang. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang